Nabi Isa mati, dan dia harus mati supaya bisa nebus. Kalau nggak mati nggak bisa nebus, ya nggak? Waktu dia mati, meninggal dunia, disalib, meninggalkan mereka. Allah ikut mati atau tidak? Pertanyaannya itu. Allah ikut mati atau tidak? Salam Elechem Bisem Yeshua HaMashiach. Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas mengenai Ustadz Firanda yang terus nyinyir mengganggu keimanan kekristenan. Dan kali ini teman-teman sekalian kita akan membahas pernyataannya yang sangat konyol sekali karena ketidaktahuan dia terhadap keimanan kekristenan. Tapi sok tahu, sok lebih Kristen dari orang-orang Kristen, lebih paham dari orang-orang Kristen. Nah, ini slogan yang mereka gaungkan selama ini teman-teman sekalian. Mereka bebas membahas kekristenan. Kalau sebaliknya, lapor polisi. Kalau kita yang bahas Islam secara kritis, masuk penjara kawan-kawan. Langsung di demo kita. Gitu ya. Tapi kalau mereka itu bebas karena itu dakwah. Baik, jadi kali ini saya akan menanggapi pernyataannya. Apakah Allah atau Allah Bapa itu ikut mati ketika Yesus Kristus itu mati? Kalau orang Kristen bilang tidak, maka tentu Yesus itu bukanlah Bapa. Ya. Lalu teman-teman sekalian, dia menyamakan antara Nabi Isa dengan Yesus Kristus juga. Padahal itu dua sosok yang berbeda. Antara cerita Al-Quran dan cerita Alkitab itu berbeda sekali. Ya. Dan teman-teman bisa menilai mana yang lebih benar, yang lebih valid, yang bisa dicek kebenarannya, baik fakta sejarah dan juga kenyataan dan kebenaran yang dinyatakan oleh kitab suci, tidak membuat ambigu kawan-kawan sekalian. Ya, baik, kali ini kita akan menjawab itu, namun seperti biasa saya mengajak kita dulu untuk mendengarkan ocehan daripada Ustadz Firanda berikut ini. Nabi Isa mati, dan dia harus mati supaya bisa nebus. Kalau nggak mati nggak bisa nebus, ya nggak? Waktu dia mati, meninggal dunia, disalib, meninggalkan mereka. Allah ikut mati atau tidak? Pertanyaannya itu. Allah ikut mati atau tidak? Kalau mereka bilang Allah Tuhan Bapa tidak ikut mati, ini dalil bahwasanya Isa bukan Bapa. Pecahlah, gugurlah teori Trinitas. Kalau mereka bilang Tuhan tidak mati, Bapa tidak mati, yang mati cuma Nabi Isa, berarti Tuhan anak bukan Tuhan Bapa. Berarti tidak ada hubungannya. Anaknya mati, bapaknya masih hidup. Kalau mereka bilang Tuhan Bapa juga ikut mati, waduh gawat. Yang hidupkan siapa kalau begitu? Kalau dia lagi mati, siapa yang alam semesta? Iblis lagi senang waktu itu, menguasai dunia. Mumpung mati jangan hidup lagi. Ini pertanyaan membuat orang banyak masuk Islam. Akhirnya ikhwan, kasihan saudara-saudara kita yang terjebak dengan filsafat atau filosofi Nasara, filosofinya Paulus yang sangat tidak logis, yang sangat tidak logis. Ya. Oke, kita tertawa dulu kawan-kawan. Ya. Inilah kebodohan daripada Ustadz Firanda, kawan. Kenapa saya katakan ini sebuah kebodohan? Karena dia mencoba menjelaskan tentang kristologi, tapi dia tidak mengerti kristologi seperti apa. Dia mencoba membahas tentang doktrin Allah Trinitas, tapi dia tidak mengerti tentang konsep Trinitas. Baik, jadi teman-teman sekalian, Trinitas itu dulu saya harus jelaskan kepada teman-teman bahwa Alkitab mengajarkan demikian. Sekalipun secara eksplisit dituliskan kata Trinitas atau Tritunggal itu tidak ada di dalam Alkitab. Tapi ingat, substansinya itu benar-benar ada di dalam Alkitab. Ya. Nah, tentang kristologi juga harus dipahami oleh Ustadz Firanda bahwa kristologi itu berbicara tentang Yesus Kristus, pribadi Yesus Kristus yang sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia. Nah, saya mulai dengan siapa yang mati di kayu salib? Apakah hanya Yesus Kristus atau ikut Allah Bapa juga? Bapa mati di kayu salib, ya kan? Ini ngeri-ngeri teman-teman sekalian. Sama seperti Yohanes, ya, para bidat itu juga menyatakan demikian bahwa Bapa itu mati gitu. Yesus itu kan Bapa, berarti ketika Yesus mati, Bapa mati. Selesai sudah, seperti katakan oleh Ustadz Firanda tadi. Nah, teman-teman sekalian,
Tritunggal itu Anda bisa menemukan di dalam Matius pasal 3 ayat 16 sampai 17. Dikatakan di situ bahwa Yesus Kristus segera keluar dari air. Ya. Minta maaf teman-teman sekalian, saya lagi batuk ya. Yesus keluar dari air, kemudian ada Roh Kudus seperti burung merpati hinggap di bahunya Yesus. Lalu ada suara dari surga, inilah anakku yang kukasihi. Allah Tritunggal, tiga pribadi Allah yang esa itu menyatakan diri dalam waktu bersamaan. Ini komplit sekali. Kemudian perintah amanat agung Tuhan Yesus Kristus, baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, ya kan? Dalam Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20. Jadi teman-teman sekalian, itu dasar-dasar Allah Tritunggal. Bahkan di dalam Kejadian 1 ayat 1 sampai 3 dan Kejadian 1 ayat yang ke-26 juga menyatakan Allah Tritunggal. Sekarang kita menjawab pertanyaan daripada Ustadz Firanda. Siapa yang mati? Saya mau katakan teman-teman sekalian, yang mati adalah kemanusiaan daripada Yesus Kristus. Di mana kita bisa melihat itu? Kita simak dalam 1 Petrus ya, ayat 3 1 Petrus 3 ayat yang ke-18 maksud saya. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia, perhatikan, yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Sekali lagi, Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Teman-teman, jelas Alkitab menerangkan yang mati sisi kemanusiaan daripada Yesus. Lalu, ada pertanyaan lagi. Apakah Allah Bapa ikut mati di kayu salib? Jawabannya tidak. Allah Bapa itu omnipresent, tidak dapat dilihat. Dia transenden, teman-teman sekalian. Ya, bahkan Anda tidak pernah bertemu dengan Allah Bapa. Anda akan bertemu kepada Yesus Kristus karena Dia adalah gambaran wujud Allah yang tidak kelihatan itu. Jadi teman-teman sekalian, bukanlah Allah Bapa yang mati, tetapi pribadi firman atau sang anak dalam natur kemanusiaannya. Jadi yang mati kemanusiaannya, bukan keilahiannya. Allah tidak bisa mati, kawan-kawan sekalian. Allah tidak bisa mati. Tapi yang mati adalah kemanusiaannya. Oke? Ya. Jadi itu jawaban kepada Ustaz Firanda. Kemudian dia katakan berarti kalau Allah Bapa tidak mati, berarti ya Nabi Isa atau Yesus Kristus bukanlah Allah Bapa. Oh ya, iya memang. Orang Kristen tidak pernah mengatakan bahwa Bapa itu adalah Yesus. Yesus itu adalah Bapa. Roh Kudus itu adalah Yesus. Roh Kudus itu adalah Bapa. Tidak pernah. Kristen sejati tidak pernah menyatakan demikian. Kecuali para bidat seperti Wanes, Sabellianisme, ya kan? Unitarian, gitu ya. Mormon, dan masih banyak lagi kawan-kawan sekalian. Ya, JO, Jesus Only, itu menyatakan ada banyak aliran-aliran sesat lagi. Nah, maka sekali lagi Yesus bukanlah Bapa, ya. Nah, yang terakhir yang saya mau soroti. Harusnya Ustaz Firanda kalau membahas Nabi Isa, Anda bahas Nabi Isa saja. Karena Nabi Isa dan Tuhan Yesus Kristus dua sosok yang berbeda. Nabimu lahir di bawah pohon kurma. Kalau Tuhanku Yesus Kristus lahir di kandang domba di Bethlehem, atau lebih tepatnya di Migdal Eder. Dia lahir di situ. Ya, dan dia bukan saudara Harun. Bukan ibunya itu bukan Maryam, saudara Harun dan Musa. Bukan. Karena jarak antara Maryam dengan Yesus Kristus Tuhan kami kurang lebih 1500 tahun. Jadi tidak mungkin orang yang sama apa yang diceritakan oleh Al-Quran dengan yang diceritakan oleh Alkitab. Ya, Anda mengatakan bahwa inilah cara kita untuk menyerang kekristenan supaya mereka masuk ke agama Islam. Orang bodoh lah yang masuk ke agama Islam. Ya, karena Islam apa? Itu agama abad ke-7. Ya kan? Yang kemudian Nabi Anda saja tentang silsilahnya, silsilah kenabiannya itu nggak jelas. Ya kan? Karena nabi-nabi sebelumnya itu bertemu dengan Tuhan face to face. Contoh misalnya Musa.
bertemu berhadapan muka kepada Tuhan. Apakah Nabi Muhammad pernah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala? Tidak pernah. Kecuali dalam narasi kalian di Isra Miraj. Ya kan, ketemu langsung dengan Allah Subhanahu wa taala kalian bilang. Ya, tapi Anda harus tahu lagi Ustaz Firanda. Allah Subhanahu wa taala bukanlah Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub ataupun Musa. Ya kan? Karena namanya adalah Yahweh, bukan Allah. Ya kan? Itu yang harus Anda tahu. Tetapi Allah itu siapa? Yaitu sesembahan Muhammad, Nabi kalian. Dalam surat An-Naml 91 berkata, ya aku hanya diperintahkan menyembah Tuhan negeri ini dalam kurung Mekah. Jelas ya? Jadi Tuhanmu, yaitu Allah Subhanahu wa taala, tidak sama dengan Tuhannya orang Israel dan Tuhannya orang-orang Kristen, yaitu Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Jadi tidak sama, ya. Maka jangan dicocok-cocokkan, ya. Mari kita sama-sama berdampingan dalam negeri ini, ya. Tapi kita jangan saling menyenggol tentang keimanan, ya. Lakum dinukum waliyadi. Bagimu agamamu, bagiku agamaku, ya kan? Tidak ada paksaan, toh. Al-Quran menjelaskan bahwa tidak ada paksaan dalam agama. Maka uruslah agamamu, kami urus agama kami. Nah, jadi teman-teman sekalian, mungkin ada yang bertanya lagi, oh tapi kan Anda mengatakan tadi Bang Laskar itu ada Yesus itu memiliki natur sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Mana dalilnya? Mari kita lihat. Kolose pasal yang ke-1 ayat yang ke-19, teman-teman, silakan perhatikan. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Lalu Kolose pasal 2 ayat 9 juga mengatakan, sebab dalam Dialah, yaitu dalam Yesus, berdiam secara jasmaniah seluruh kepenuhan kealahan. Ya, ini udah sangat jelas sekali, komplit sekali teman-teman sekalian apa yang diajarkan oleh Alkitab kepada kita. Ya, jadi sekali lagi Ustaz Firanda, yang mati di kayu salib adalah natur kemanusiaannya Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati teman-teman. Kiranya video ini boleh mengedukasi dan menambah wawasan kalian, dan iman juga bertumbuh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya Arif Gula undur diri. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam.